say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah BMW. Ini mungkin BMW 46 318i. Tahunnya saya kurang paham ya. Tapi kalau lihat lampunya sih kayaknya tahun 2000-an, mungkin 2002 atau 2003. Nah, jadi mobil ini tuh cukup unik karena kalau misal orang lagi mau main BMW, sebuah petrolhead lagi mau main BMW, biasanya kalau nggak beli BMW E36, belinya E46. Nah, kenapa kita ngambil BMW 46 dan bagaimana merestorasi interiornya? Kalau kalian jenuh dengan interiornya, atau kalian pengen rombak supaya interiornya itu fresh kembali dan kelihatan seperti baru, kalian bisa ikutin video ini dari awal hingga akhir. Nah, jadi kalau untuk ngomongin BMW itu sejauh saya browsing-browsing ya, dan maksudnya dengerin tentang orang yang pengalaman experience, seorang punya BMW 318i E46, biasanya yang sering jadi problem adalah di bagian sistem pendinginan, yaitu radiatornya, atau mungkin ada karet-karet yang bocor atau udah getas. Itu udah wajar banget di mobil ini karena mobil ini udah nggak muda lagi. Sebenarnya kalau misal ngomong karet-karet itu bocor, nggak cuma mobil Eropa, tapi mobil-mobil Jepang tuh biasanya juga karet-karetnya kalau udah umur biasanya juga bisa bocor. Karena ini mobil, kalau BMW itu dia punya sistem yang lebih kompleks ya dibanding mobil Jepang, jadi ya otomatis peluang errornya juga bisa lebih besar karena mobilnya lebih canggih, mesinnya juga lebih bertenaga, dan maksudnya mobil ini memang lebih ke performance dan kenyamanan oriented ya, jadi seperti itu. Dan yang keren ini mobil tahun sini udah pakai hidrolis, dimana mobil Jepang yang harganya 500-600 juta pun sekarang belum pakai hidrolis ya. Hidrolis harus beli sendiri. Nah, kalau kalian punya Innova Reborn juga kalian bisa pakai Sustek untuk bikin kalau buka kap kalian bisa menggunakan hidrolis yang proper untuk mobil Innova. Nah, BMW sendiri ini untuk interiornya itu warnanya abu-abu ya. Jadi kan bisa lihat BMW ini interiornya keren juga ya ininya. Jadi mobil ini itu hampir semuanya itu bahannya soft touch, kayak dari sini, pintu ini soft touch semua. Dan kalau misal kalian punya BMW yang bisa dibilang tahunnya segini, itu biasanya itu interiornya sudah mulai kelihatan jadul. Kenapa kelihatan jadul? Karena biasanya warnanya itu, kayu-kayunya itu masih warna yang terang-terang gitu loh.
Nah, maka dari itu ini BMW ini kita rubah interiornya menjadi blackwood. Ini blackwood full semua. Ini blackwood, ini kita bikin piano black ya. Lalu di bagian pintu juga blackwood, panel sini blackwood supaya BMW ini kelihatan modern. Dan juga kalau misalkan punya BMW, kalian tahu banget di bagian handle ini itu hampir pasti udah pada grepes dan kain-kainnya ini biasa udah pada lepas. Nah, ini sang owner nggak pengen diganti untuk bagian ininya, tetap pengen kelihatan original, jadi dipres ulang. Tapi di bagian pintunya ini kita retrim menggunakan microfiber Natura dan stitchingnya dengan idealisme sebuah BMW M. Jadi di sini warna biru dan warna merah cakep banget. Karena warna biru, warna merah tuh nggak semua orang suka, tapi rata-rata petrolhead European yang suka dengan mobil Eropa tuh suka dengan warna-warna biru dan merah. Seperti jok juga di bagian outnya ini menggunakan stitching warna merah dan warna biru. Di sini kita kasih perforasi supaya idealisme mobil Eropanya itu masih kental, tetap adem walaupun bahan ini microfiber. Dan di sini ada 3 warna, biru cyan blue, biru tua dan merah, sehingga mobil ini terkesan seperti M Sport. Lalu di bagian ini hood panel semua black, jadi kesannya ini seperti, walaupun mungkin nggak mirip ya, tapi seperti BMW F30 yang tahunnya udah terakhir-terakhir gitu ya. Maksudnya tahunnya yang mungkin udah tahun terakhir-terakhir kan dia udah blackwood tuh. Nah, itu kita mengadopsi seperti itu sehingga interior BMW ini langsung lompat menjadi 2 generasi lebih muda dengan penambahan blackwood. Karena kalau misal warna merah kesannya BMW S90 pun dia setahu saya belum blackwood ya, atau mungkin ada seri-seri tertentu karena BMW itu biasanya serinya lumayan banyak. Kalau saya salah maaf dikoreksi, tapi sejauh yang saya lihat S90 itu dia kayunya belum blackwood seperti itu. Lalu pintu juga ini juga udah kita repair karena yang di bagian situ udah grepes, kita repair sehingga bisa menjadi baru kembali dan dipegang itu nyaman. Di sini empuknya tetap seperti itu. Nah, kita lanjut ke di bagian belakang. Nah, di bagian belakang itu untuk decknya ini juga kita kasih tambahan kantong. Yang aslinya itu nggak ada kantongnya, kita kasih tambahan kantong supaya dipakai itu lebih nyaman. Duduk belakang ini juga simpan-simpan barang lebih nyaman. Lalu di bagian belakang ini juga konturnya kita bentuk ulang. Di sini perforasi, double stitching, dan ini ada warna khas, ciri khas BMW M series dan menggunakan microfiber Natura supaya kelihatan original BMW lagi. Karena kalau napa kelihatannya nggak period korek ya, maksudnya kayaknya di tahun-tahun segini itu hampir semua mobil belum serat napa gitu. Jadi takutnya ketika diganti malah jadi aneh gitu. Jadi kita kasih warnanya ini, teksturnya ini Natura seperti serat-serat BMW gitu ya. Lalu di sini original BMW karena seratnya juga sama seperti ini nih. Lalu di sini juga seratnya juga bukan apa, Natura, cakep, biru dan merah, dan ini blackwoodnya kita ganti semua sampai ke pintu belakang sehingga nuansanya itu juga berubah drastis. Dan di sini kita press ulang. Ini kain-kainnya tadi udah pada copot, kita press ulang sehingga kainnya ini menjadi seperti baru kembali. Jadi gitu ya, kalau misal kalian punya BMW 318i, E46 atau E36 atau mungkin E90, kalian pengen restorasi interior, kalian bisa bawa aja ke AG Jok Semarang dan AG Jok Gading Serpong untuk merombak interior mobil kalian bisa menjadi terlihat lebih muda, terlihat lebih keren, dan lebih modern untuk dipakai sekarang-sekarang ini. Jadi gitu bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.